Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda kembali menyaksikan Warta Sumsel untuk edisi hari ini Minggu 10 Maret 2019. Bersama saya Nur Wulan Puspanegara, kami akan menghadirkan beragam informasi terkait Provinsi Sumatera Selatan untuk Anda. Namun kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan dua cuplikan topik utama Warta Sumsel hari ini. Presiden RI Joko Widodo berharap masyarakat Sumsel tidak mudah terpancing hoaks dan berita negatif lainnya. Petani karet Sumsel minta Presiden RI Jokowi dapat menstabilkan harga karet yang terus terpuruk. Dan saudara, kini kami hadirkan informasi dalam Warta Sumsel selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap masyarakat Sumatera Selatan tidak mudah terpancing dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk berita hoaks dan berita negatif lainnya. Ribuan masyarakat Sumsel yang tergabung dalam alumni Sriwijaya Bersatu bertatap muka dengan Presiden RI Joko Widodo di PSCC Palembang untuk mendukung pasangan calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 di Palembang Sport and Convention Center kemarin. Alumni Sriwijaya Bersatu ini berasal dari alumni Universitas Sriwijaya dan beberapa alumni perguruan tinggi di Sumatera Selatan lainnya. Capres nomor urut 1 Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dari para alumni Sriwijaya Bersatu. Jokowi mengajak kepada masyarakat untuk menyampaikan kesuksesan selama 4,5 tahun ke belakang, serta mengajak masyarakat untuk mengantisipasi dan tidak mudah termakan isu-isu hoaks, berita bohong, dan fitnah yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Saya ingin kita semuanya itu tinggal tanggal 17 April itu tinggal hanya kurang lebih 40 hari. Tinggal 40 hari lagi. Saya titip agar isu-isu yang berkembang di bawah, baik itu kabar bohong, hoax, dan juga kabar-kabar fitnah, agar kita berani melawan itu. Jangan takut-takut untuk melawan kabar fitnah, kabar bohong, jangan takut-takut melawan itu. Turut hadir dalam deklarasi alumni Sriwijaya Bersatu, Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Edis Bronson, TVRI Sumsel melaporkan. Jelang pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019, Kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau mencatat ada 6 titik tempat pemungutan suara yang masuk kategori rawan aksi kriminalitas. Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono menerangkan, dalam pelaksanaan pemilihan umum, calon anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April mendatang, pihaknya sudah melakukan pemetaan titik rawan di wilayah Lubuk Linggau. Dari hasil pemetaan, sebanyak 6 TPS masuk dalam kategori rawan dari aksi kriminalitas dari total keseluruhan jumlah TPS 608 TPS yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di wilayah Kota Lubuk Linggau. Hal tersebut berdasarkan pengajian pihak Polres dengan indikator daerah tersebut rawan kriminalitas dan kepadatan penduduk. Rawan itu ada mesti saja kurang rawan. Nah, rawan itu kategorinya, indikatornya adalah kriminalitas tinggi dan juga penduduk banyak. Itu kita kategorikan indikatornya masuk dalam rawan. Makanya kita antisipasi, makanya kan ada kita selalu saya paparkan itu kan kerawanan-kerawanan terkait dengan pemilu apa, sabotase, kriminalitas, money politik, segala macam. Tetapi yang tadi indikator untuk penentuan itu adalah rawan kriminalitas.
Pihak Polres Lubuk Linggau bersama personil TNI akan semaksimal mungkin melakukan pengamanan hingga proses pemilu di Lubuk Linggau dapat berjalan sesuai dengan tahapan. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Sabtu pagi mulai melakukan pelipatan surat suara dengan melipatkan 300 orang. Ditargetkan pelipatan surat suara ini akan rampung pada 2 April mendatang. Ratus orang dilibatkan dalam pelipatan surat suara di lantai 3 gedung KPU Kota Palembang dan Aula Kantor Kecamatan Ilir Timur 1. Ketua Panwaslu Kota Palembang M. Taufik yang datang melihat proses pelipatan surat suara mengatakan pihaknya melakukan pemantauan dan pengawasan atas proses tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang. Dalam hal ini pelipatan surat suara agar semua yang terlibat dalam pelipatan surat suara steril. Memantau ya, sekaligus mengawasi proses tahapan yang dilakukan oleh KPU terkait dengan pelipatan surat suara. Ya. Makanya saya sudah mengawasi dan koordinasi dengan KPU keamanan pada saat pelipatan surat suara ini. Terus masalah keamanannya juga ya. Yang hadir, yang melipat gitu kan ya. Sementara Ketua KPU Kota Palembang Eftiani mengatakan KPU akan melihat capaian lipatan surat suara yang ditargetkan 600.000 lembar dalam 1 hari. Bila tidak tercapai, KPU akan menambah orang untuk melipat surat suara. Jadi untuk proses lipat kita mulai hari ini deh. Kita mencoba mempersiapkan 300 personil. Di Balai Kecamatan 200 personil, di KPU lantai 3 100 personil. Dengan uji coba hari ini mampu dah kawan-kawan yang melok proses lipat ini per orang itu kita harapkan mereka bisa 2.000 lembar per orang per hari. Dikali ke 300, dikali ke jumlah surat suara yang dilipat, bisa dah tercapai sehari itu 600.000 lembar dari 300 wong yang kita kerahkan hari ini. Nah, maka kalau tidak tercapai, kita akan nambah personil ya. Pada tahap 1 ini total surat suara yang akan dilipat 1.148.000 surat suara plus 2%. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya saudara, setelah dilakukan aksi penolakan terhadap penertiban parkir kendaraan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak lagi melakukan penertiban. Meski belum diterbitkan secara resmi peraturan parkir sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, namun upaya para pedagang di Jalan Jenderal Sudirman agar parkir kembali diperbolehkan sedikit membuahkan hasil. Gairah perdagangan di wilayah ini sedikit kembali bergairah meski transaksi perdagangan di beberapa pertokoan masih sepi. Beberapa pemilik usaha kepada TVRI Sumsel mengungkapkan pendapatan mereka saat ini mulai berangsur normal. Tetapi memang masih banyak konsumen yang meragukan apakah kendaraan mereka akan aman jika parkir di bibir jalan. Keraguan mereka menurut Hendra dan Henry cukup beralasan karena di beberapa titik Jalan Jenderal Sudirman masih terpasang rambu-rambu larangan parkir. Untuk sementara ini masih bisa parkir, boleh diperbolehkan lah gitu untuk parkir. Jadi tapi masih pembeli itu masih agak takut gitu. Keraguan mereka? Iya masih ragu gitu. Ada yang bertanya? Ada, sering, banyak. Kalau bisa sih tanda-tanda yang dilarang parkir di beberapa titik di mana? Pagi sore, dari IP, sama di Masjid Agung, kalau bisa itu dicopot, kalau bisa itu. Jadi masyarakat juga lebih beranilah untuk parkirin kendaraannya tanpa rasa takut lagi belanja di Sudirman. Seperti diberitakan sebelumnya, para pemilik usaha yang tergabung dalam P3 RPU berharap pemerintah Kota Palembang segera mencabut larangan parkir dan menerbitkan SK atau perwali tentang dikembalikannya lahan parkir seperti semula. Dengan perwali itu, maka tidak ada lagi keraguan konsumen untuk memarkirkan kendaraan mereka. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, petani karet di Sumatera Selatan meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menstabilkan harga karet yang terus terpuruk. Petani karet se-Sumatera Selatan di perkebunan rakyat Desa Lalan Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin saat bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo meminta agar harga karet dapat stabil. Petani karet Budi menyebutkan harga karet terus turun dan anjlok.
Dengan harga murah ini, petani semakin susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu masyarakat petani di Sumatera Selatan minta kepada Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga karet dan setidaknya dapat bertahan tidak terjadi penurunan. Sekarang ini harga karet jauh yang anjlok. Dari harga 10.000 jadi jatuh 8.000. Ada yang setiap minggu jual itu ada harga 6.000 kayak gitu kan. Jadi kalau bisa harapan saya Pak Jokowi ini harga kita itu mau distabilkan lah kayak gitu. Jadi kayak masyarakat miskin ini nggak lagi kayak menderita. Jadi kita sebagai rakyat ini mengharap sama sekali sama Pak Jokowi harga karet stabil. Jadi terutama anak-anak kita sekolah-sekolah itu bisa sampai sekolah tinggi kayak gitu. Bupati Banyuasin Askolani mengemukakan selain dapat menstabilkan harga karet, juga mengharapkan pada Presiden Jokowi untuk dapat memperbaiki infrastruktur jalan negara karena dibutuhkan untuk mengangkut hasil bumi. Presiden mengatakan pemerintah telah berupaya agar harga karet dari petani terdongkrak ke harga normal dengan menambah serapan ke pasar dalam negeri. Bahkan sebelumnya harga karet berkisar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram, sekarang Rp8.900 sampai Rp9.000 per kilogramnya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Masyarakat di sejumlah wilayah diminta bersiap mengantisipasi bencana banjir karena curah hujan yang tinggi, juga tanah longsor dan puting beliung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemungkinan banjir, longsor dan puting beliung akibat aktivitas Medan Julian Oscillation dan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia. Fenomena alam tersebut menyebabkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi berpeluang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Wilayah yang mungkin mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi adalah Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Karakteristik banjir sangat beragam, dapat disebabkan curah hujan tinggi tanpa diimbangi serapan tanah yang cukup atau berupa rob dan bandang. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwonugroho, banjir merupakan bencana yang sering terjadi di wilayah di Indonesia yang disebabkan faktor hidrometeorologi yang selalu meningkat setiap tahun. Meskipun tidak menimbulkan banyak korban jiwa, namun banjir kerap kali merusak infrastruktur dan mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat secara signifikan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tetaplah setia bersama kami dalam Warta Sumsel. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan seusai jeda berikut ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel dan kini kita ikuti informasi menarik lainnya. Saudara, tekanan global masih menerpa Indonesia selama tahun 2019 ini. Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki peluang menumbuhkan industri dalam negeri sekaligus mencari pasar ekspor baru. Kondisi global dinilai masih belum bersahabat bagi semua negara berkembang termasuk Indonesia. Jika tahun lalu menurut Bank Indonesia dampaknya lebih banyak dirasakan di dunia keuangan, mulai triwulan keempat tahun 2018 lalu hingga kini dirasakan pada sektor perdagangan. Diakui tekanan global masih akan menerpa Indonesia selama tahun 2019 ini. Meskipun demikian, Indonesia dinilai memiliki peluang menumbuhkan industri dalam negeri sekaligus mencari pasar ekspor baru. Tekanan sektor perdagangan salah satunya datang dari negara Amerika Serikat yang tahun lalu tumbuh 2,9%. Namun pertumbuhan yang tinggi tersebut diperkirakan tidak terjadi tahun ini. Ekonomi Indonesia tumbuh yang tahun lalu mencapai 5,17%, komponen investasi tumbuh 6,67%, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%. Akan tetapi ekspor tumbuh lebih rendah ketimbang impor. Indonesia tidak boleh menyerah dan bersandar pada pasar komoditas, tetapi harus bisa menarik penanaman modal asing untuk pengolahan sumber daya alam. Tumbuhnya industri dalam negeri membuka peluang untuk membuka jalur ekspor baru ke beberapa negara luar. Indra Utama, Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan akan membangun 2.130 unit rumah khusus yang diperuntukkan bagi nelayan, masyarakat perbatasan dan korban bencana pada tahun 2019 ini.
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yakni tahun 2015 sampai dengan 2018, program BSPS telah meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit. Program tersebut pada tahun 2019 ditargetkan akan menjangkau sebanyak 6.500 unit rumah tidak layak huni melalui 2 kegiatan, yakni peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru. Dengan total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar 4,28 triliun rupiah. Rumah swadaya merupakan prioritas utama di tahun 2019 karena program rumah swadaya dianggap langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil khususnya di pedesaan. Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan prasarana utilitas berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu, serta air bersih yang baik. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tingginya tekanan hidup di era dewasa ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka kejahatan yang ada, apalagi jika tidak dibentengi dengan ilmu agama. Kejahatan merupakan bagian permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Beragam kejahatan, tindakan kriminalitas maupun asusila dengan beragam modus dan motif terus berganti tanpa henti. Data menyebut semakin hari modus operandi yang terjadi dalam sebuah kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak hanya dari sisi kualitas tetapi juga kuantitas terus meningkat. Beragam alasan yang melatar belakangi pelaku kejahatan adalah tingginya tekanan hidup. Tidak hanya tekanan ekonomi di mana kehidupan semakin sulit, tekanan sosial dan tekanan mental juga disinyalir sebagai pemicu kejahatan dan kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini. Kriminolog Sumatera Selatan Sri Sulastri mengatakan diperlukan ketahanan mental yang kuat yang didukung pengetahuan akan agama yang baik untuk mencegah tindakan kejahatan yang terjadi sebagai benteng untuk dapat menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa gagalnya itu bisa gagal dari sudut ekonomi, gagal keluarga, gagal pendidikan. Kalau yang paling parah itu gagal percintaan. Itu yang saya pikir apa manusia sekarang ini sudah tidak ingat lagi dengan yang di atas. Para ulama itu memang sudah sangat dibutuhkan dari dulu ya sampai dengan sekarang. Kebutuhan akan peran ulama bagaimana mencerahkan masyarakat, terutama dalam hal menghadapi kondisi yang semakin sulit. Jiwa yang terisi ilmu agama akan lebih mampu bertahan dari godaan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, sebelum para calon mahasiswa baru mengikuti ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK pada April mendatang, perlu dipersiapkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Panitia Lokal Ujian Tertulis Berbasis Komputer atau UTBK Perguruan Tinggi Negeri atau PTN Universitas Sriwijaya (UNSRI) melakukan uji coba sistem UTBK pada Sabtu kemarin. Ketua Panitia UTBK PTN UNSRI Profesor Zainuddin Nawawi mengatakan, uji coba sudah dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu kemarin, yaitu pada tanggal 8 dan 9 Maret 2019. Berlangsung pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11:45. Uji coba ini dilakukan secara nasional untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana UTBK nanti. Dikatakan saat UTBK nanti pihaknya sudah menyiapkan 65 server dengan rincian 54 yang akan digunakan dan 11 disiapkan untuk cadangan. Pada uji coba ini akan kita lihat secara nasional sarana yang disediakan untuk menghadapi ujian itu seperti apa. Kemudian kalau di Palembang sendiri kita menyediakan server sebanyak 65 server, tetapi yang bakal digunakan sekitar 54 server, artinya 11 yang cadangan katakan karena belum juga memenuhi semua persyaratan. Ada 14 lokasi yang tersebar di Kota Palembang, sedangkan pendaftaran mulai 1 Maret hingga 1 April 2019. Sampai hari Sabtu, jumlah pendaftar sudah 7.093 peserta. Pelaksanaan UTBK menampung 44 ribuan orang per 2 shift. Pelaksanaan UTBK di UNSRI di Fakultas Kedokteran ada 9 ruangan dengan jumlah 200 komputer.
180 running, dan 20 standby. Pihak Unsri sudah berkoordinasi dengan pihak PLN. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Anak-anak yang berada di pinggiran kota seperti di Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, sangat jarang, bahkan sebagian besar belum pernah berkarya wisata ke sejumlah objek wisata yang ada di kota Palembang. Keceriaan terlihat di wajah anak-anak desa Sungai Rengas dan desa Pulau Kerto ini saat diajak berwisata ke tempat bersejarah di kota Palembang. Karya wisata kebangsaan ini merupakan program dari TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD. Dalam city tour ini melibatkan 35 orang sebagai komunitas pemandu yang diikuti 80 anak desa Sungai Rengas dan Pulau Kerto. Pada awal kunjungan, anak-anak diajak melihat langsung keberadaan Museum Balaputra Dewa kilometer 5 Palembang. Dandim 0418 Palembang, Letkol Infantri Honi Havana mengatakan, dari city tour ini dapat diketahui sejarah dan menambah wawasan anak-anak. Bersama komunitas Kota Palembang yang ikut peduli mengajak anak berkunjung dengan harapan dapat menambah wawasan serta menginspirasi anak-anak tentang kota di mana mereka tinggal. Kita melaksanakan kegiatan ini bersama-sama, mengajak membawa anak-anak dengan penuh kegembiraan. Kita ajak berkunjung ke ikon-ikon Kota Palembang. Harapannya ini bisa menambah pengetahuan mereka, menambah informasi kepada mereka, menginspirasi mereka bahwasanya banyak tempat-tempat yang baik di Kota Palembang, museum-museum, sehingga nanti itu tentunya meningkatkan pemahaman mereka, pendidikan mereka tentang kotanya sendiri demikian. Ketua Komunitas Pemandu Wisata Bunda Raya mengatakan, city tour bertujuan untuk menghibur anak-anak yang membutuhkan refreshing dan hiburan. Kita anak-anak komunitas ini ada beberapa gabungan, ada 6 komunitas kita ikut bergabung untuk mengajak anak-anak city tour ini dari desa Sungai Rengas sama desa Pulau Kerto ke Kota Palembang. Salah satu tujuannya ini ke Museum Balaputra Dewa. Ya karena dari sini anak-anak bisa mengetahui peninggalan bersejarah, ini banyak pengetahuan yang mereka dapat dan juga kebetulan dari komunitas juga ada ahli sejarah juga. Jadi kita bisa menjelaskan tentang sejarah zaman perang, zaman kerajaan Sriwijaya yang ada di museum kita ini. Bahagia, senang, dapat ilmu ke Ampera. Berenang. Nggak pingin ke BKB, ngeliat BKB, ngeliat Tugu Belido? Pengen. Pengen, ya. Nanti kira-kira diajak nggak ke sana? Diajak. Oh. Anak-anak ini diajak ke tempat atau ikon wisata di Kota Palembang seperti Kemon Pera dan Jakabaring Sport City. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Museum Balaputra Dewa yang diresmikan pada 5 November 1984 menyimpan banyak peninggalan sejarah mulai dari zaman prasejarah hingga zaman kemerdekaan. Museum Balaputra Dewa yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Kebudayaan Profesor Dr. Haryati Subadio terletak di Jalan Srijaya 1 km 5,5 Palembang, banyak menyimpan peninggalan sejarah. Gedung yang mempunyai 3 gedung pameran, yakni Gedung Pameran 1 menyimpan benda-benda peninggalan prasejarah. Gedung Pameran 2 menyimpan peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Dan Gedung Pameran ketiga menyimpan barang-barang alat tenun dan kain khas Palembang. Menurut Zaidan, petugas Museum Balaputra Dewa, pengunjung museum saat ini mulai ramai, baik dari kalangan umum maupun pelajar yang ingin melihat dan mengetahui barang-barang peninggalan sejarah ini. Dalam satu hari bisa mencapai 300 pengunjung dan pengunjung juga dikenai biaya yang cukup murah, yakni dewasa Rp2.000, anak-anak Rp1.000. Sekarang ya sudah jauh meningkat, yang meramaikan untuk kunjungan ke museum untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, itu yang banyak. Untuk umum ini yang namanya keluarga itu masih kurang ya, karena keluarga ini mungkin dalam jumlah anak 2, anak 3 itu ya, jadi dari hari ke hari dibandingkan dengan tahun-tahun yang di bawah yang sudah jauh meningkat. Amelia, salah seorang pengunjung, merasa kagum dengan adanya museum ini.
karena bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang sejarah. Ya bagus karena ini kan warisan Nusantara, jadi harus dilestarikan. Indra Utama, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan seusai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel dan kini kami hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Mas Hendra Tamusai, memastikan tahun pelajaran 2018 hingga 2019 ini, seluruh sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer biasanya masalah aliran listrik, jaringan internet, hingga perangkat keras berupa komputer. Menyadari permasalahan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan upaya agar di tahun pelajaran 2018-2019 UNBK berjalan sempurna. Persoalan itu dipastikan Mahendra Tamusai tidak akan ada lagi terjadi di tahun 2019 ini, mengingat pihaknya telah melakukan upaya pendekatan dengan pihak PT PLN dan perusahaan penyedia jaringan internet. Mas Hendra Tamusai juga menyebut untuk kelengkapan perangkat komputer, selain upaya sewa, juga memanfaatkan aplikasi Android. Siswa yang memiliki Android tegasnya bisa melakukan ujian lewat aplikasi yang tersedia. Dengan demikian, persoalan kekurangan komputer bisa teratasi. Alhamdulillah untuk sekarang, untuk tahun 2019 ini, insya Allah kita siap. Karena memang walaupun daerah-daerah di pedalaman, daerah-daerah katakanlah masuk daerah dalam 3T, itu alhamdulillah sekarang jaringan-jaringan anak-anak sudah insya Allah sudah siap. Kalaupun komputer, kalau komputer dianggap memang ada jelas terkena masih kekurangan. Sekarang kan mereka kan dapat menggunakan HP segala macam ini. Mas Hendra Tamusai optimis UNBK di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 ini berlangsung lancar tanpa hambatan, mengingat segala hambatan yang pernah terjadi sudah diantisipasi dan diperbaiki agar tidak terulang kembali. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, SMP Negeri 45 Palembang telah mempersiapkan diri untuk mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. SMP Negeri 45 Palembang sebelumnya mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2017 yang lalu. Saat ini tengah mempersiapkan diri dan berbenah untuk mencapai yang lebih baik lagi menuju Adiwiyata tingkat nasional. Menurut Mayrita, selaku Wakasapra SMPN 45 Palembang, untuk menuju Adiwiyata tingkat nasional pihaknya berupaya memenuhi sejumlah kriteria antara lain melaksanakan kebersihan lingkungan kelas, kebersihan saluran air WC, pemilahan sampah dan kompos, tanaman hias hidroponik, serta memelihara kebersihan kebun sekolah. Di tahun 2019 ini berusaha untuk mengikuti Adiwiyata tingkat nasional. Adapun usaha-usaha kami itu antara lain satu, membenahi sarana pendukung yang menunjang Adiwiyata, terutama kebersihan kantin, sehat, dan drainase. Kemudian penambahan kotak sampah. Cara memeliharanya kami melibatkan seluruh warga sekolah SMP Negeri 45 Palembang. Ditambahkan Mayrita, di samping itu sekolah juga menyelenggarakan tanaman obat dan penanaman pohon pelindung. Kegiatan yang dilaksanakan hampir setiap hari ini melibatkan para murid dan guru. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Sekolah dengan program Adiwiyata dapat memotivasi siswa untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Salah satu faktor kenyamanan siswa belajar di sekolah karena kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah selain guru yang mengajar itu sendiri. Diakui Kepala SMP Negeri 34 Palembang, Hasanah, lingkungan sekolah yang asri perlu diciptakan dengan mengajak seluruh warga sekolah, siswa dan guru untuk secara bersama-sama menanam tanaman hias di pekarangan sekolah. Hal ini mendukung terciptanya Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Sangat bermanfaat karena dengan sekolah yang nyaman,
mereka belajar juga akan jadi nyaman, kemudian supaya mereka ini betah untuk berada di sekolah. Dengan kenyamanan itu maka anak-anak akan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Untuk menuju itu, ke arah itu, saya memberdayakan untuk sekolah ini dengan adanya kita sekolah ini supaya lebih bagus, lebih rapi, lebih indah, dan tentu saja kenyamanan bagi warga sekolah. Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu motivasi bagi sekolah lain dalam menciptakan lingkungan yang indah, hijau, dan asri. Lingkungan ini berpengaruh terhadap proses belajar siswa lebih nyaman dan akhirnya terwujud siswa yang berkualitas dan mandiri. Selain mendukung terciptanya Palembang sebagai kota adipura. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Harga emas Antam saat ini mengalami kenaikan dan berpengaruh kepada transaksi penjualan. Harga emas Antam Sabtu naik menjadi Rp4.500 per gram menjadi Rp660.000 per gram. Sedangkan buyback naik Rp4.000 ke Rp587.000 per gram. Hal ini berdasarkan data PT Aneka Tambang melalui website logamulia.com yang dipublikasikan. Sementara untuk harga buyback atau beli kembali Antam bersedia menampung emas batangan dengan harga buyback Rp587.000 atau naik Rp4.000 per gram. Kenaikan harga emas Antam tersebut linear dengan kondisi harga emas di bursa komoditas dunia seperti COMEX di bursa komoditas New York. Harga emas COMEX di bursa komoditas New York ditutup menguat 13,2 US dollar ke level 1.299,30 US dollar per troy ounce pada Jumat lalu 8 Maret 2019. Hal itu didasarkan kepada data komoditas metal dari Bloomberg untuk kontrak April 2019. Jika dikonversi ke dalam rupiah per gram dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia Jumat 6 Maret yaitu 14,223. Harga penutupan emas COMEX itu berada di level 549.143 per gram atau naik Rp6.036 per gram. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Setelah 3 hari melakukan pencarian, akhirnya tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu dibantu Basarnas Sumsel berhasil menemukan Martin dalam kondisi meninggal dunia. Ibu korban bocah tenggelam nampak terpukul. Ia tak dapat menahan tangis saat jasad anaknya Martin ditemukan setelah dinyatakan hilang tenggelam selama 3 hari di aliran Sungai Ogan. Bocah kelas 6 SD itu ditemukan tak bernyawa mengambang tersangkut di ranting kayu atau sekitar 6 km ke hilir dari titik awal hilangnya korban pada Sabtu pagi. Pencarian korban membuahkan hasil setelah Basarnas dan BPBD Oku mengerahkan 5 perahu untuk menyusuri aliran Sungai Ogan sejak 2 hari sebelumnya. Saat ditemukan di tubuh korban masih lengkap mengenakan pakaiannya, namun terdapat luka di bagian kepala dan muka korban. Kuat dugaan saat tenggelam di aliran Sungai Ogan, korban yang tercatat sebagai warga Airpau, Batu Raja itu mengalami benturan. Karena di lokasi hilangnya korban banyak terdapat bebatuan yang cukup dalam. Lokasi kejadian kurang lebih 6 km dari tempat kejadian. Kondisi saat ditemukan korban nyangkut di batang bambu. Untuk teknik kita menggunakan sekel dengan penyisiran dengan tim gabungan BPD, Basarnas dan masyarakat. Untuk penyisiran menggunakan 5 RCR. Nah, jadi kebetulan kemarin itu tanggal merah, tanggal 7, jadi rombongan dengan kawan-kawannya jalan-jalan. Betul tidak bisa itu. Nah, cuman karena senang-senang dengan kawan-kawan tadi ya tidak tahu gitu. Anak ketiga yang dari terakhir dari 3 bersaudara, kelas 6 SD. Usai dievakuasi ke daratan menggunakan perahu, jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan hari itu juga. Muhammad Win, TVRI Sumsel melaporkan dari Oku. 2 dari 8 pelaku pencurian pipa milik Pertamina dibekuk Satreskrim Polres Prabu Muli. Polisi menyita belasan batang pipa yang telah terpotong di 2 lokasi yang berbeda. Arwito dan Edo Ferdian, warga desa Talang Angus, Kelurahan Sukarajo, Kecamatan Prabu Muli Utara, tak berkutik saat digiring petugas ke kantor Satreskrim Polres Prabu Muli. Mereka 2 dari 8 pelaku pencurian pipa milik Pertamina Prabu Muli. Polisi masih memburu 6 pelaku lain yang berhasil melarikan diri saat penangkapan. Ke-6 buronan tersebut juga merupakan warga desa Talang Angus.
Dari tangan mereka, polisi menyita 14 batang pipa ukuran 9 inch yang telah dipotong-potong menjadikan ukuran 2 meter. Polisi juga menemukan alat pemotong berupa gergaji besi yang digunakan pelaku saat beraksi. Di hadapan petugas, mereka mengakui telah mencuri pipa Pertamina di kawasan Pal 9 Talang Jimar, Kelurahan Sukarajo. Kasat Reskrim Polres Pramuli AKP Abdurrahman mengatakan, dalam satu malam para pelaku mampu memotong 2 buah pipa berukuran 6 meter. Mereka tuh mengambil pipa ukuran 9 inci dengan panjang 6 meter. Sudah banyak dan ini sisa kita amankan itu 14 batang sebanyak 9 inci. Kalau sampai sekarang belum ada. Namun kenapa PK yang dipekerjakan oleh Pertamina kok lalai? Karena kebiasaan ini sering terjadi dan dilakukan tiap saat, tiap waktu. Tiap malam dilakukan. Maling 2 batang, 3 batang, 2 batang, 3 batang, dan sekumpulkan baru kita diarahkan ke 48. Polisi menduga aksi pencurian aset negara tersebut telah berlangsung sejak lama dan menjadi mata pencarian warga sekitar. Holdi Epriansa, TVRI Sumsel melaporkan dari Prabu Muli. Dalam waktu 1 hari, tim Reskrim Polsek Keluang berhasil ungkap 2 kasus pencurian bernilai puluhan juta rupiah di tempat yang berbeda dan mengamankan otak pelaku beserta barang bukti. Berawal dari laporan masyarakat karena resah merasa sering terjadi kehilangan barang, tim Reskrim Polsek Keluang Musi Banyuasin berhasil mengungkap 2 kasus pencurian di tempat yang berbeda dalam waktu 1 hari. Dalam aksinya, para tersangka melakukan pencurian mesin jet pump milik pemerintah Desa Mekarsari. Setelah berhasil lolos, Sunardi alias Bopeng beraksi lagi dengan mengajak 2 tersangka lainnya, Wawan dan inisial U, melakukan pencurian 34 pipa besi dan 1 rol selang yang diperkirakan senilai 40 juta rupiah. Pipa berapa 34 batang. Di mana letaknya? Di Sungai Lewis. Pesawat kemarin saya untuk digunakan dari anak sekolah. Tigo. Mobil siapa? Mobil kemarin Bopeng bawain mobil. Selain menangkap kedua TSK ini, menurut Kapolsek Keluang Ibtu Dwi Septa, polisi melakukan pengejaran terhadap 1 TSK lainnya berinisial U kabur saat akan ditangkap. Ini yang kita kembangkan lagi, dapatlah tersangka atas nama Nardi alias Bopeng bersama Irawan. Di antara bertiga tersangka ini, antara kasus pencurian jet pump sama pencurian pipa sama selang itu berkaitan. Jadi mereka ini saling keterkaitan. Akhirnya kita amankan, kita tangkap di jalan, kita amankan berupa barang bukti pipa besi, berupa selang sama jet pump milik desa SP6 sama 1 mobil pickup. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami. Informasi dalam segmen olahraga akan kami hadirkan selesai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Warta Sumsel, dan kini kami hadirkan informasi dalam segmen olahraga. National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Sumsel ditargetkan dapat merebut 35 medali emas pada ajang Peparnas Papua tahun 2020 mendatang. Sebanyak 15 atlet difabel Sumatera Selatan berhasil ikut Pelatnas ASEAN Paralympic Games tahun 2019 ini di Jakarta. Pemanggilan ke-15 atlet difabel Sumsel ke Pelatnas ASEAN Paralympic Games di Jakarta sangat membantu NPCI Sumsel dalam melakukan persiapan menghadapi Peparnas Papua tahun 2020 mendatang. Pada beberapa cabur seperti renang, bulu tangkis, catur, tenis meja, goalball, dan lain-lain. Ke-15 atlet difabel Sumsel akan dilatih dari segi fisik, latihan, istirahat, dan asupan gizinya karena dipersiapkan untuk menghadapi event Asia Tenggara mewakili Indonesia. Menurut Ketua Umum NPCI Sumsel, Rian Yohwari, berdasarkan hasil ASEAN Paralympic Games tahun 2018 yang lalu di Jakarta, atlet-atlet difabel Sumsel berhasil merebut 20 medali emas untuk Indonesia di tingkat Asia
dan seharusnya untuk di tingkat nasional seperti Paparnas Papua tahun 2020 mendatang. NPCI Sumsel menargetkan dapat merebut lebih banyak medali emas untuk Sumsel, yaitu 35 medali emas. Kalau di bulu tangkis ada Ari Anggara sama Habibi. Kalau di catur ada Yuni, Maksum Firdaus, terus Haji Hartono, Hendi Wirawan, dan kalau di golbol ada Rizka, ada terus lagi satu lagi di renang masih tetap yang lama-lama, yang di Pangkabean, Brigita, terus ada penambahan satu Sunrise. Atlet-atlet difabel Sumsel sudah cukup berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Berbagai cara dilakukan untuk memperkenalkan wisata Kota Pagar Alam. Salah satunya dengan adanya event nasional Trail Besemah dengan rute lokasi wisata Kota Pagar Alam. Lebih dari 1.000 peserta mendatangi Kota Pagar Alam untuk ikut adventure Besemah. Para peserta trail mulai start dari halaman kantor Kota Pagar Alam, menyelusuri jalur sepanjang 92 km, mulai dari Gunung Gare hingga keliling ke pedalaman Kota Pagar Alam. Event yang diselenggarakan komunitas trail di Kota Pagar Alam merupakan kegiatan yang sangat positif karena peserta yang dari berbagai provinsi bisa melihat langsung keindahan Kota Pagar Alam. Bahkan ada peserta yang datang dari Malaysia. Event trail ini juga berpengaruh dengan perekonomian Kota Pagar Alam. 1.000 peserta ditambah ofisial dengan jumlah yang hampir sama, membuat demikian hotel dan homestay di Kota Pagar Alam terisi penuh. Selain itu juga ini berpengaruh terhadap penjual oleh-oleh yang berada di Kota Pagar Alam. Event yang diselenggarakan ini merupakan nilai positif bagi Pagar Alam dan pemerintah Kota Pagar Alam juga siap memfasilitasi setiap event yang akan diselenggarakan di kota ini. Kegiatan komunitas motor trail Kota Pagar Alam ini dalam rangka menunjang program pariwisata di Pagar Alam. Ini hari ini lumayan 1.000 lebih peserta ya. Yang kita harapkan semua komunitas punya kegiatan seperti ini. Jadi misalkan kita ada skill, terus ada beberapa komunitas kijang juga. Kita harap teman-teman komunitas itu untuk memperbanyak kegiatan di Kota Pagar Alam. Karena ini punya dampak secara ekonomi buat masyarakat Pagar Alam. Dimana kalau kita lihat hotel-hotel pada penuh dan pedagang-pedagang kecil diuntungkan oleh kegiatan ini. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Menikmati indahnya hamparan bunga Chelsea di Musirawas bisa menjadi tujuan wisata menarik untuk disambangi di akhir pekan. Di lokasi ini bisa bersantai sekaligus bersuah foto berlatar hamparan warna-warni menawan bunga Chelsea yang indah. Nah, ada fotografer, nah ayo masuk ke kamera. Inilah keindahan objek wisata kebun bunga Klosia yang bermekaran dan tertata rapi di pinggiran areal persawahan yang berada di Desa F. Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Tampak hamparan bunga Klosia yang cantik dengan tambahan desain kincir angin serta beragam tempat bersuah foto yang menarik dan instagenik cukup membuat mata para pengunjung dimanjakan. Dengan hamparan warna-warni bunga Klosia yang indah menawan, lengkap dengan suasana asri persawahan yang menghijau, kian menjadikan daya tarik tersendiri bagi pecinta wisata kebun bunga. Jika penasaran untuk bersuah foto di hamparan Taman Bunga Klosia yang menawan ini, pengunjung yang datang cukup merogoh kocek tiket masuk sebesar Rp10.000 untuk menikmati hamparan warna-warni bunga Klosia. Bagus sih, senang bisa foto-foto dari IG, dari info Lubuk Linggau itu. Baru pertama. Sementara itu untuk menuju objek wisata Taman Bunga Klosia ini, bagi pengunjung jangan khawatir karena hanya waktu tempuh sekitar 25 menit dari pusat kota Kabupaten Musirawas. Peri Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Tren kopi balik saat ini kembali menjadi perbincangan di kalangan anak muda Palembang. Sajiannya yang unik dan berbeda menjadi daya tarik dalam menikmati kopi.
Sajian kopi dengan gelas terbalik memberi cita rasa tersendiri dalam menikmati kopi. Kopi balik merupakan sajian kopi hitam yang merupakan kopi tubruk dengan dua rasa kopi, rasa pahit atau manis yang disajikan dengan cara yang unik. Oha Pramono, manajer salah satu hotel di Palembang menjelaskan, kopi terbalik ini disajikan dengan menggunakan gelas belimbing dan piring khusus, sehingga rasa dan suhu kopi tetap terjaga. Dia juga menambahkan untuk meminumnya diperlukan teknik khusus sehingga kopi yang akan diminum sesuai dengan takaran. Meminumnya juga dengan cara diseruput. Yang membedakan yang pasti saya ingin menampilkan satu yang lain, baik dari teknik penyajian, teknik minumnya yang belum pernah ada di hotel-hotel. Mungkin kopi balik ini atau proses penyajian atau proses minumnya ini dulu sudah kita kenal, itu biasanya hanya ada di warung-warung kopi. Tapi saya ingin menampilkan satu yang lain, satu yang berbeda antara yang selama ini orang mengopi di hotel itu seperti apa, tapi di kode lain Palembang ini mereka akan merasakan sensasi yang lain. Satu gelas kopi balik ini dibanderol dengan harga Rp15.000. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Palembang terkenal dengan berbagai jenis kuliner. Selain pempek, salah satu yang menjadi pilihan adalah martabak. Seorang pembuat martabak membuat martabak warna-warni yang banyak diburu warga Palembang. Bagi Anda penggemar martabak harus mencoba martabak yang satu ini. Sebuah gerai martabak menjual martabak warna-warni dengan 4 pilihan rasa dalam satu loyangnya. Pemilik gerai menyediakan 7 rasa dasar yakni mocha, black forest, original, green tea, pandan coklat, dan taru. Ide ini muncul atas kedatangan keluarga pelanggan yang ingin mencicipi martabak namun dengan selera berbeda. Jadi dalam satu loyang pelanggan bisa pilih 4 base rasa. Itu idenya dari mana ya? Idenya tuh karena kan banyak tuh anak-anak bisa nggak beli separuh ini. Bapaknya mau pandan, anaknya mau black forest gitu. Nah jadi aku pikir satu keluarga kan 4. Nah jadi diciptain lah kayak gitu. Untuk satu itu berapa harga porsi? Apanya? Harganya satu porsi berapa? Harganya mulai dari 40.000 Kak. Untuk membuat sebuah hidangan martabak pelangi dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Proses pembuatan seperti martabak umumnya yakni mencampurkan tepung, telur, dan susu yang kemudian dipanaskan hingga masak. Setelah itu hias sesuai keinginan dan jangan lupa tambahkan susu di atas topping agar lebih terasa manisnya. Salah seorang pelanggan, Ita, mengatakan martabak warna-warni adalah favoritnya lantaran memiliki topping yang pas. Karena beda dari martabak tempat lain. Apa yang beda? Bedanya toppingnya full, nggak pelit di topping, semuanya enak. Rasanya? Rasanya enak, nggak terlalu manis, nggak manisnya nggak buatan. Harganya gimana? Terjangkau sesuai dengan toppingnya. Martabak warna-warni dapat dinikmati dengan harga mulai Rp40.000. Romiko, TVRI Sumsel melaporkan. Mengusung kafe atau tempat makan dengan tema perangko tentu sangat jarang untuk bisa ditemui. Terlebih lagi, kafe ini berada di area kantor pos dan menjadi agen pengiriman barang. Bagi Anda yang suka ke kafe dan tidak ingin repot bertransaksi dan pengiriman barang melalui kantor pos, Stamps Cafe and Resto bisa menjadi jawabannya. Sebuah kafe yang mengangkat konsep berbeda dari kafe atau tempat makan kebanyakan. Karena kafe ini sekaligus menjadi agen pos dari PT Pos Indonesia. Kafe yang berada di Kompleks Kantor Pos Regional 3 Palembang di Jalan Kapten Arifai ini menawarkan menu makanan tradisional Palembang seperti nasi goreng Stamps, ikan seluang Stamps, dan pisang goreng Stamps. Jakaria, manajer Stamps Cafe and Resto menjelaskan, berbagai kalangan umur datang ke kafe ini dan hanya dibedakan oleh waktu. Untuk kalangan anak muda biasanya nongkrong di malam hari, sedangkan golongan dewasa dan orang tua di siang hari saat mereka beristirahat makan siang. Kalau di siang itu lebih banyak instansi, kalau di malam kita di komunitas ya. Itu yang lumayan ramai di weekend ya, di Sabtu Minggu. Apalagi ada nobar bola, kita selalu bisa sprint proyektor untuk nobar bareng. Ria
dan Puspa, pengunjung Stamps Cafe merasa senang untuk datang ke kafe ini karena konsep kafe yang unik memamerkan beberapa koleksi perangko. Letaknya yang berada di tengah kota dan mudah dijangkau membuat mereka senang untuk nongkrong dan menyantap menu favorit mereka. Kalau Puspa sih sebenarnya makan di sini nasi goreng spesial. Nasi goreng stem ya? Iya, sama pisang kejunya. Kalau Mbak? Sama aja. Sama ya? Kalau kesini pesen itu aja. Pesan itu ya? Soalnya itu enak loh. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Warta Sumsel untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.